Di sini kami akan membahas mengenai apa itu bioregulator. Sebelum itu, perkenalkan, aku Sela, Aku Maya. Aku Reva. Saya Zidan. itulah anggota dari kelompok 1. Langsung saja kita akan membahas mengenai bioregulator. Bioregulator adalah katalisator yang bekerja terhadap proses dari suatu sistem kehidupan sehingga dapat juga disebut biokatalisator. Bioregulator yang terpenting adalah enzim, vitamin, mineral, dan hormon. Enzim atau fermen adalah senyawa-senyawa organik, umumnya protein, yang menyebabkan atau mempercepat reaksi biokimia berdasarkan proses katalisis. Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sangat kecil untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Mineral adalah zat anorganik yang dalam jumlah kecil bersifat penting bagi banyak proses metabolisme tubuh. Hormon, zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin langsung masuk ke dalam aliran darah dan berpengaruh sangat spesifik terhadap organ tertentu untuk dapat berfungsi secara normal. Enzim, nama enzim bentuk dari nama substrat atau nama reaksi yang dipercepatnya dengan menambahkan akhiran hasil. Urease, enzim pengurai ureum, protease, enzim pengurai protein, lipase, enzim pengurai lemak atau lipid, reduktase, enzim yang mempercepat reduksi, dan hidrolase, enzim mempercepat reaksi hidrolisis. Selanjutnya, penghasil enzim terbagi menjadi dua, yaitu mikroorganisme dan tumbuh-tumbuhan. Mikroorganisme, bakteri atau jamur, misalnya lipase, amilase, streptokinase, penisilinase, dan lain-lain. Tumbuh-tumbuhan, misalnya papase dari carica papaya dan bromelin dari anasatifum. Zat-zat tersebut diekstraksikan dengan hasil akhir yang biasanya berbentuk kristal. Berdasarkan senyawa atau gugusan yang terkandung dalam enzim yang lengkap, haloenzim, enzim terdiri dari gugus protein yang disebut apoenzim. Apoenzim mudah mengalami denaturasi, misalnya pemanasan. Gugusan non-protein yang disebut gugus prostetik atau koenzim, kelompok ini berperan dalam metabolisme sel-sel tubuh, contohnya vitamin B, nikotinamid, dan beberapa ion logam seperti Zn2+, Cu2+, Mn2+, Mg2+, K+, Fe2+, dan Na+. Selanjutnya, cara kerja enzim. Teori gembok dan kunci. Teori ini dikemukakan oleh Vassar 1898. Enzim diibaratkan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat meningkat substrat. Bagian enzim yang dapat berkaitan dengan substrat disebut sisi aktif. Substrat diibaratkan dengan kunci yang dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Selanjutnya, teori ketepatan induksi. Teori ketepatan induksi, sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Kegunaan preparat atau sediaan enzim. Yang pertama, sebagai penolong dalam pencernaan dan diagnostik enzim, sebagai pembantu dalam diagnosis. Yang kedua, membersihkan dan menyembuhkan luka dengan cara mencerna secara selektif jaringan-jaringan yang mati tanpa merusak jaringan yang sehat. Yang ketiga, menghilangkan radang atau bengkak pada pengobatan luka berdasarkan khasiat anti radang atau anti-inflamatori enzim. Yang keempat, antikoagulan untuk menguraikan molekul-molekul fibrin yang menyebabkan pembekuan atau pengumpulan darah pada pengobatan trombosit dan tromboflebitis. Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sangat kecil untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Vitamin diperoleh tubuh dari makanan sehari-hari, tetapi ada juga yang diperoleh dari hasil sintesis flora usus, misalnya vitamin K dan asam pantotenat atau vitamin B5.
Vitamin A dan D dalam jumlah sedikit dapat dibentuk oleh tubuh sendiri. Umumnya, vitamin merupakan koenzim yang berperan dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Dalam keadaan tertentu, tubuh dapat mengalami defisiensi vitamin. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain yang pertama, makanan yang dikonsumsi sehari-hari kekurangan kandungan vitamin. Yang kedua, kebutuhan akan vitamin meningkatkan, misalnya pada masa kehamilan, masa pertumbuhan, dan masa penyembuhan dari sakit. Yang ketiga, misalnya gangguan pencernaan sehingga penyerap vitamin terganggu. Penggolongan vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air yaitu tiamin, riboflavin, biotin, asam folat, asam patotenak, rutin, cyanokobalamin, asam paroaminobenzoat, nikotinamid, piridoksin, dan asam askorbat. Vitamin-vitamin ini sudah diserap dinding usus dan mudah dikeluarkan bersama urin, kecuali vitamin B, yang penyerapannya membutuhkan faktor intrinsik karena sifat tersebut. Kemungkinan timbulnya toksitas akibat akumulasi vitamin dalam tubuh jarang terjadi. Vitamin kelompok ini sangat sedikit tersimpan di dalam tubuh. Vitamin larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin ini diserap bersama dengan lemak sehingga adanya gangguan pencernaan lemak dapat mengurangi penyerapannya. Ekskresinya lambat sehingga dapat menimbulkan akumulasi dalam tubuh dan menyebabkan gejala keracunan. Vitamin B kompleks. Kelompok vitamin ini berasal dari sumber yang sama sehingga disebut B kompleks. Vitamin B1 terdapat dalam kulit beras, hati, ginjal, ragi, sayuran, dan kacang-kacangan. Vitamin ini penting dalam metabolisme karbohidrat. Defisiensinya menyebabkan gejala anoreksia, obstipasi, kejang otot. Vitamin B2 terdapat dalam usus, telur, hati, kulit beras, ragi, dan sayuran. Defisiensinya menyebabkan sakit tenggorokan dan radang pada sudut mulut, radang lidah, kelainan mata, atau konjungtivitis dan fotofobia. Vitamin B3 terdapat dalam sayuran, ikan, daging, padi, dan gandum. Defisiensi vitamin ini menimbulkan penyakit pellagra dengan gejala kulit menjadi hitam atau dermatitis, gangguan lambung usus atau diare, dan gangguan saraf atau demensia. Vitamin B6 banyak terkandung dalam daging, hati, ginjal, padi-padian, kacang, dan sayuran. Defisiensi vitamin B6 menyebabkan gangguan kulit atau radang, gangguan alat pencernaan, radang selaput lendir, mulut dan lidah, radang saraf, dan gangguan pembentukan sel-sel darah merah. Vitamin B5 terdapat dalam semua jaringan tubuh dan semua macam makanan. Vitamin ini dapat diproduksi juga oleh flora usus. Defisiensinya pada manusia belum dikenal. Vitamin B11 terdapat dalam sayuran, hati, ragi, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Hanya sedikit terdapat dalam buah-buahan. Defisiensinya menyebabkan anemia megaloblaster. Vitamin B12 terdapat dalam daging, hati, telur, dan susu. Defisiensinya menyebabkan anemia megaloblaster. Vitamin C, asam askorbat. Vitamin C banyak terdapat dalam buah dan sayur. Defisiensi vitamin C menyebabkan sariawan, gigi mudah lepas, luka sukar sembuh, dan mudah terjadinya pendarahan. Vitamin A, retinol. Vitamin A terdapat dalam sayuran sebagai provitamin A yang dalam usus diubah menjadi vitamin A. Vitamin D, kalsiferol. Vitamin D terdapat sebagai provitamin D di dalam sayuran dan ragi. Defisiensinya menyebabkan penyakit rakitis, tulang mudah bengkok. Vitamin E, alfa tokoferol. Vitamin E banyak dijumpai dalam minyak nabati, minyak jagung, kedelai, dan bunga matahari, padi-padian, ragi, dan hati. Vitamin K. Vitamin K disebut phytomenadion.
terdapat dalam sayuran hijau dan minyak nabati. Defisiensi vitamin ini menyebabkan hipoprotrombinania yang mengakibatkan darah sukar membeku. Mineral dan elemen spura. Mineral adalah zat organik yang dalam jumlah kecil bersifat penting bagi banyak proses metabolisme tubuh. Unsur yang paling banyak dibutuhkan adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorida. Fungsi elemen spura. Fungsi elemen spura terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kalsium dan fosfor. Sebagian besar bertanggung jawab untuk kekuatan rangka. Yang kedua, kalium, magnesium, dan fosfor membentuk sistem pendapar intraseluler. Yang ketiga, natrium dan klorida berperan penting di ruang ekstraseluler sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Yang keempat, besi, seng, mangan, magnesium, dan tembaga mengatalisis banyak proses metabolisme. Yang kelima, fluor dan Sr, zat penting bagi tulang, gigi, dan emalnya. Yang terakhir, iodium, bahan baku bagi sintesis hormon steroid. Sumber makanan. Sumber makanan banyak yang mengandung mineral untuk melengkapi kebutuhan nutrisi kita. Dengan mengkonsumsi makanan ini secara rutin, kebutuhan metabolisme tubuh akan mineral secara seimbang akan cukup terpenuhi. Beberapa sumber kacang-kacangan seperti almond kaya akan mineral, demikian pula dengan beberapa sayuran seperti brokoli, bayam, kentang, dan buah pisang juga dapat memperkaya kebutuhan harian mineral kita. Hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu hormaen, yang mempunyai arti menimbulkan gairah. Definisi klasik hormon adalah suatu zat kimia organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus yang sehat, masuk melalui aliran darah dalam jumlah sedikit dan dapat menghambat atau merangsang aktivitas fungsional target organ atau jaringan. Hormon. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan hasil sekresinya berupa hormon langsung ke dalam sistem pembuluh darah karena tidak mempunyai saluran atau kelenjar buntu. Kelenjar endokrin yang penting adalah kelenjar hipofisis dan hipotalamus, kelenjar kelamin, ovarium, dan testis, kelenjar pankreas, tiroid, dan paratiroid. Selanjutnya, kortikosteroid. Kortikosteroid adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar anak ginjal, adrenal. Anak ginjal atau adrenal berasal dari bahasa Latin ad yang berarti dekat, serta ren yang berarti ginjal. Adrenal merupakan organ kecil yang terletak berdampingan dengan ginjal pada bagian atas dalamnya. Kortikosteroid. Di bagian atas ginjal kanan dan kiri terdapat seperti horn atau mahkota yang disebut kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Terdapat dua bagian yaitu bagian korteks dan bagian medula. Steroid diproduksi secara spesifik oleh bagian korteks. Bagian korteks. Bagian korteks dibagi menjadi beberapa zona, yaitu mineralokortikoid, aldosteron, zona glomerulosa, glukokortikoid, kortisol, kortikosteron, kortison, zona fasciculata, androgens, testosteron, estrogen, zona reticularis, hormon-hormon stres, epirepin, norepinefrin, adrenal medula. Selanjutnya, organ kortikosteroid, bagian luar yang menghasilkan 3 jenis hormon steroid atau korteks kulit. Medula sumsum, bagian dalam yang menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Kortikosteroid, hormon di dalam tubuh manusia diatur oleh sebuah kelenjar kecil yang terletak di batang otak, yaitu kelenjar pituitasi atau kelenjar hipofisis atau kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan anterior. Di bagian depan anterior memiliki atau memproduksi hormon yang lebih banyak karena secara ukuran bagian anterior dari hipotalamus ukurannya lebih besar sehingga hormon yang dihasilkan lebih banyak. Bagian belakang posterior. Bagian belakang posterior menghasilkan dua
hormon penting yaitu oksitosin dan ADA. Oksitosin membantu persalinan karena memiliki efek bekerja di otot uterus atau otot rahim. Sedangkan ADA memiliki efek tubulus yang ada pada ginjal. Jenis hormon steroid. Yang pertama glukokortikoid. Contohnya kortisol, hidrokortison yang terutama berkhasiat terhadap metabolisme karbohidrat. Yang kedua mineralokortikoid. Contohnya aldosteron dan dua prekursornya, kortikosteron dan desoksikorton. Yang ketiga hormon kelamin, produksi rendah testosteron dan DHEA, serta androgen dan estrogen. Glukokortikoid 1. Merangsang glikogenolisis. 2. Meningkatkan resistansi terhadap stres. 3. Mengubah kadar sel darah dalam plasma. 4. Efek antiinflamasi. 5. Memengaruhi komponen lain sistem endokrin. 6. Efek anti-alergi. 7. Efek pada pertumbuhan. 8. Efek pada sistem lain. Penggunaan glukokortikoid berdasarkan khasiatnya. Terapi pengganti atau substitusi. Terapi pengganti atau substitusi pada insufisiensi adrenal, penyakit Addison yang ditandai dengan rasa letih, kurang tenaga, dan otot lemah akibat kekurangan kortisol. Hidrokortison diberikan karena efek mineralnya paling kuat. Terapi non-spesifik. Terapi non-spesifik dengan dosis yang lebih tinggi berdasarkan khasiat anti radang dan daya imunosupresifnya pada jenis penyakit, serta daya menghilangkan perasaan tidak enak, malaise, serta memberikan perasaan nyaman dan segar pada pasien. Umumnya terapi ini menggunakan prednisolon, triamnisolon, dexamethasone, dan betamethasone dengan kerja mineral kortikoid yang dapat diabaikan. Mineralokortikoid. Mineralokortikoid. Efek mineralokortikoid mengatur metabolisme mineral dan air. Mineralokortikoid membantu mempertahankan volume cairan tubuh dan konsentrasi elektrolit, terutama Na dan K, dengan meningkatkan reabsorpsi Na+, dan meningkatkan ekskresi K+, dan H+. Efek ini diatur oleh aldosteron pada kelenjar adrenal yang bekerja pada tubulus ginjal dan mengakibatkan reabsorpsi natrium, bikarbonat, dan air. Sebaliknya, aldosteron menurunkan reabsorpsi kalium yang kemudian hilang melalui urin. Glukokortikoid, imunosupresi, atrofi dan miopis steroid, osteoporosis, penghambatan pertumbuhan pada anak-anak, atrofi kulit dengan stria, diabetagon, adalah sindrom Cushing. 2. Mineralokortikoid, hipokalemia, edema. Yang ketiga, efek umum, efek sentral, efek androgen, katarak dan glaukoma, eritrositosis dan granulositosis, nafsu makan meningkat dan berat badan, reaksi Hiller sensitivitas. Faktor timbulnya efek samping dan komplikasi. Faktor timbulnya efek samping dan komplikasi yaitu 1. Cara pemberian. 2. Jumlah pemberian. 3. Lama pemberian. 4. Dosis pemberian. 5. Cairan yang diberikan. 6. Kadar albumin dalam darah. 7. Penyakit bawaan. Gambar mengenai bioregulator. Jadi kesimpulan pada pembahasan hari ini yaitu bioregulator adalah katalisator yang bekerja terhadap proses-proses dari suatu sistem kehidupan, sehingga dapat juga disebut biokatalisator.
Bioregulator yang terpenting adalah enzim, vitamin, mineral, dan hormon. Enzim atau permen adalah senyawa-senyawa organik, umumnya protein, yang menyebabkan atau mempercepat reaksi biokimia berdasarkan proses katalisis. Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sangat kecil untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Mineral adalah zat anorganik yang dalam jumlah kecil bersifat penting bagi banyak proses metabolisme tubuh. Hormon disimpulkan menjadi zat kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, langsung masuk ke dalam aliran darah dan berpengaruh sangat spesifik terhadap organ tertentu untuk dapat berfungsi secara normal. Kortikosteroid adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar anak ginjal atau adrenal. Baik, itulah pembahasan mengenai materi bioregulator oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi kali ini. Jangan lupa like, comment,